lagi dengan saya Anissa Karmani dengan NIM jurusan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai stay tuned and keep watching. Oke, FYI for your information, pembahasan kita kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sosiologi, di mana mata kuliah ini diampu oleh sebelum kita membahas materi, sebaiknya kita memakai akun dulu ya. Oke, sepertinya semuanya sudah. Kita akan masuk kepada materi. Hal mendasar yang perlu kita ketahui yaitu terkait tentang penawaran atau proses berpikir dalam penelitian sosial. Proses berpikir itu lahir dari rasa ragu terhadap hal dan keinginan untuk memperoleh suatu kepastian, sehingga kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas dan memerlukan pemecahan. Biasanya, manusia selalu berpikir jika berhadapan dengan banyak permasalahan, sehingga memunculkan keinginan berpikir untuk menyelesaikannya. Proses berpikir ini disebut dengan penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Penalaran memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu logis, yang kedua analitis, dan yang ketiga yaitu rasional. Ciri-ciri yang pertama terkait dengan logis, artinya pemikiran ditimbang berdasarkan objektif dan berdasarkan data yang sah. Dan yang kedua, analitis, artinya penyelidikan atau pemikiran terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keberadaan yang sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, rasional, artinya apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Begitu pula dengan jenis-jenis penalaran. Sama seperti ciri-ciri, juga terdapat 3 jenis penalaran, yaitu ada deduktif, induktif, dan pendekatan ilmiah. Untuk pendekatan deduktif yaitu cara berpikir ilmiah dari bertolak bersifat umum ke khusus dengan menggunakan kaidah atau logika tertentu. Sedangkan untuk penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Artinya, jika deduktif itu umum ke khusus, induktif itu khusus ke umum, juga menggunakan kaidah-kaidah logika tertentu. Dan yang terakhir itu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan gabungan antara deduktif dengan induktif, di mana dalam pendekatan ilmiah ini disertai dengan suatu dugaan sementara atau hipotesis, atau juga disebut dengan hipotesa. Sebelum kita masuk pada rancangan penelitian sosial, hal yang mendasar yang harus kita ketahui yaitu mengenai konsep penelitian sosial terlebih dahulu. Oke, yang pertama, pengertian penelitian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Re yang berarti kembali dan search berarti mencari. Research berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Berarti penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian memiliki 3 fungsi, yaitu verifikatif, eksploratif, dan development. Verifikatif berarti menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Eksploratif berarti menemukan sesuatu yang belum ada. Dan development berarti mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Adapun untuk manfaat penelitian yaitu ada untuk dunia pendidikan, untuk masyarakat, untuk peneliti, dan untuk pemerintah. Sedangkan untuk cara berpikir seorang peneliti terdiri atas skeptis, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Kemudian yang perlu diketahui sebelum merancang penelitian sosial yaitu kita harus mengetahui apa saja jenis penelitian itu. Yang pertama, penelitian berdasarkan tempat pengumpulan.
terdiri dari laboratorium, perpustakaan, dan lapangan. Yang kedua, berdasarkan tingkat analisis yang direncanakan, yaitu ada penelitian prediksi, deskriptif, eksplanasi, dan eksploratif. Yang ketiga, berdasarkan data yang dikumpulkan terdiri atas kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, berdasarkan metode penelitian terdiri atas penelitian historik, penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian observasi. Dan jenis penelitian terakhir yaitu berdasarkan bidang studinya, yaitu penelitian bidang sosial humaniora dan penelitian eksakta. Setelah kita mengetahui konsep dasar dan beberapa pengetahuan terkait penelitian sosial, maka kita akan masuk kepada rancangan penelitian sosial. Untuk rancangan penelitian sosial itu, kita harus mengetahui dulu pengertiannya secara arti sempit dan secara arti luas. Rancangan penelitian sosial, jika dilihat secara arti sempit, yaitu dimaknai sebagai proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Sedangkan untuk rancangan penelitian jika dilihat secara arti luas dimaknai dengan proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam rancangan penelitian sosial ini, hal pertama yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan penelitian adalah membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan gambaran umum dari penelitian itu sendiri, dan ada 8 bagian besar dalam rancangan penelitian. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat pertanyaan penelitian, yang kelima tujuan dan manfaat penelitian, yang keenam landasan teori, yang ketujuh hipotesis, dan yang terakhir metodologi penelitian. Rancangan penelitian memiliki makna yang sama dengan metodologi penelitian, di mana metode penelitian berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Berarti, metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Itulah pembahasan materi kita pada hari ini mengenai rancangan penelitian sosial. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Oke, ditunggu konten selanjutnya ya. Bye-bye.